warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan hukum yang meneliti sebuah masalah yang ada di dalam negara tersebut. Meskipun ada beberapa bagian ilmu tentang pengetahuan yang membuat aturan di dalam negara tersebut. Tata negara berarti penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan mengenai substansi norma kenegaraan. Dengan kata lain, hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan. Mekanisme hubungan antara struktur kenegaraan serta hubungan antara struktur negara warga negara. Istilah hukum tata negara berasal dari bahasa Belanda, yaitu Staatsrecht, yang artinya hukum negara. Hukum negara, ya. Staats berarti negara, sedangkan Recht berarti hukum. Hukum negara dalam kepustakaan Indonesia diartikan menjadi hukum tata negara. Mengenai definisi hukum tata negara masih terdapat perbedaan di antara ahli hukum tata negara. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh masing-masing ahli berpendapat bahwa mereka yang anggap penting akan menjadi titik berat perhatiannya dalam merumuskan pengertian dan pandangan hidup yang berbeda. Hukum tata negara juga dapat dibedakan antara hukum tata negara umum dan hukum tata negara positif. Hukum tata negara umum membahas asas-asas prinsip yang berlaku umum, sedangkan hukum tata negara positif hanya membahas hukum tata negara yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Misalnya, hukum tata negara di Indonesia, hukum tata negara Inggris, ataupun hukum tata negara Amerika Serikat, yang mana berlaku di masing-masing negara yang bersangkutan adalah merupakan hukum tata negara positif. Barulah setelah reformasi 1998 terjadi perkembangan yang dominan dengan studi hukum tata negara. Lahirnya para ahli hukum tata negara juga turut membantu perkembangan tersebut. Melalui amandemen Pancasila akhirnya menghasilkan perubahan dan merombakan pada struktur atau unsur kenegaraan. Terlahirnya lembaga baru itu tak lain maksudnya lembaga-lembaga negara yang baru itu tak lain bermaksud mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik dan demokratis. Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Lahirnya Republik Indonesia. Negara Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dengan demikian sejak saat itu telah lahir negara baru, yaitu negara Republik Indonesia, dan bersamaan dengan itu berdiri pula hukum tata negara dan tata negara Indonesia sendiri. Kemudian ada lahirnya pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, Bala Tata Negara Jepang di Jakarta membentuk suatu badan yang diberi nama Dokuritsu Junbi Tosakai, atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Insinyur Soekarno, Dr. Randes Muhammad Hatta, Mr. Amaramis, dan Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Ahmad Subarjo, Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin. Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI menyusun maksudnya tadi itu yang membentuk BPUPKI.
Nah, pada tanggal 22 Juni 1945, BPPKI berhak menyusun naskah rancangan pembukaan Undang-Undang 1945. Dan tanggal 16 Juli 1945 telah selesai menyusun naskah rancangan Undang-Undang 1945. Setelah itu BPUPKI dibubarkan. Kemudian tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk badan baru yang diberi nama Dr. Susun B. Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. PPKI menyaksikan pula pembacaan naskah proklamasi oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI bersidang yang hasilnya menetapkan satu pembukaan UTD 1945, kedua Undang-Undang Dasar 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia. Yang pertama itu bukan Undang-Undang Dasar ya, UUD maksudnya. Yang ketiga tadi, yang ketiga, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang keempat itu ada pekerjaan Presiden untuk sementara dibantu oleh Komite Nasional. Pada tanggal 19 Agustus 45 PPKI bersidang lagi dan hasilnya menetapkan membentuk 12 departemen pemerintahan, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan tiap provinsi dibagi menjadi keresidenan. Dengan selesainya sidang PPKI 18 dan 19 Agustus 1945 dengan hasil seperti tersebut di atas, secara formal dengan Republik Indonesia telah memenuhi unsur yang diperlukan untuk terbentuknya suatu organisasi negara, yaitu adanya rakyat, wilayah, kedaulatan, dan pemerintahan, serta mempunyai tujuan negara. Sistem pemerintahan di Indonesia. Pengertian tentang sistem pemerintahan adalah sama dengan pengertian tentang bentuk pemerintahan. Pengertian tentang bentuk pemerintahan adalah suatu sistem yang berlaku yang menentukan bagaimana bagaimana hubungan antar alat perlengkapan negara yang diatur oleh konstitusinya. Ada 3 macam sistem pemerintahan. Yang pertama itu sistem pemerintahan parlementer. Itu adalah suatu sistem pemerintahan di mana hubungan antara pemegang kekuasaan, eksekutif, dan parlemen sangat erat. Kemudian yang kedua, sistem pemerintahan presidensial. Ialah sistem pemerintahan yang memisahkan secara tegas badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Sistem yang ketiga tuh ada sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap badan legislatif. Maksudnya dalam sistem pemerintahan seperti ini, parlemen tunduk kepada kontrol langsung, dan rakyat kontrol tersebut dilaksanakan dengan cara referendum. Ada 3 macam referendum, yaitu referendum obligator, referendum fakultatif, dan referendum konsultatif. Kemudian usul inisiatif rakyat, yaitu hak rakyat untuk mengajukan suatu rancangan undang-undang kepada parlemen dan pemerintahan. Sistem pemerintahan menurut UUD yang pernah berlaku di Republik Indonesia itu menurut Konstitusi RIS, menurut UUD 1950, menurut UUD 1945. Hukum tata negara menurut para ahli. Di sini saya mungkin akan mengambil 5 saja ya, tidak semuanya. Saya akan mengambil 5. Menurut Christian van Vollenhoven, hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya, yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri dan membantu badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsi-fungsi masing-masing, serta menentukan pula susunan dan wewenangnya
dari badan-badan tersebut. Yang kedua, itu ada menurut dari J.H.A. Logeman. Menurut hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Negara adalah organisasi jabatan-jabatan. Jabatan merupakan pengertian yuridis dan fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Karena negara merupakan organisasi yang terdiri dari fungsi-fungsi dalam hubungannya. Nah, dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya. Maka dalam pengertian yuridis, dengan pengertian yuridis, negara merupakan organisasi jabatan. Itu menurut Logeman. Yang ketiga, menurut Stellinga, J.R. Stellinga. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban alat-alat perlengkapan negara, mengatur hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang keempat itu hukum menurut Kusumadi Pujosewojo, yang artinya hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan, yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan beserta tingkatan-tingkatannya, yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum itu, dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan yang memegang kekuasaan dari masyarakat hukum itu, beserta susunan wewenang, tingkatan imbangan dari dan antara alat perlengkapan negara itu. Kemudian ada yang kelima, itu dari Muhammad Kusnerdi dan Harmaili Ibrahim. Hukum tata negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dan dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara yang hak azasinya, yaitu 5 menurut pendapat para ahli. Banyak ya menurut pendapat para ahli itu. Saya mengambil 5. Kita lanjut lagi ke hubungan hukum tata negara dengan ilmu-ilmu lainnya. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Ibarat tubuh manusia, maka ilmu hukum tata negara diumpamakan oleh Baren sebagai kerangka tulang belulangnya. Sedangkan ilmu politik ibarat daging-daging yang melekat di sekitarnya. Oleh sebab itu, untuk mempelajari hukum tata negara terlebih dahulu kita memerlukan ilmu politik sebagai pengantar untuk mengetahui apa yang ada di balik daging-daging di sekitar rangka tubuh manusia yang hendak diteliti. Dalam hal ini, negara sebagai objek studi hukum tata negara dan ilmu politik dapat diibaratkan sebagai tubuh manusia yang terdiri dari daging dan tulang. Nah, menurut G. Jelinek, terlihat dengan jelas bahwa hukum tata negara dengan politik mempunyai hubungan yang erat. Selain itu, bagaimanapun juga organisasi negara itu sendiri merupakan hasil konstruksi sosial tentang kehidupan bersama dalam satu komunitas hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, ilmu hukum yang mempelajari dan mengatur negara sebagai organisasi tidak mungkin memisahkan diri secara tegas dengan kehidupan bermasyarakat. Itu hubungan tata negara dengan ilmu politik. Kita sekarang bahas hukum tata negara dengan hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara.
Ya, ilmu negara atau Staatsleer dalam bahasa Belanda adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok mengenai negara dan hukum tata negara. Oleh karena itu, agar dapat mengerti dengan sebaik-baiknya sistem hukum ketatanegaraan suatu negara, sudah sepatutnya kita harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan segala hal ihwalnya secara umum tentang negara yang dapat dalam ilmu negara. Dengan demikian, jelas bahwa hubungan antara ilmu negara dan hukum tata negara erat sekali. Nah, ilmu negara dapat memberikan dasar-dasar teoritis untuk hukum tata negara. Kemudian lanjut ke hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara adalah hukum yang mengenai susunan dan kewenangan organ-organ negara. Dengan kata lain, hukum tata negara merupakan pemberian wewenang. Adapun hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, yaitu yang diberikan batasan-batasan pada organ-organ negara yang di dalam negara dalam melakukannya wewenangnya yang ditentukan oleh hukum tata negara. Organ-organ negara tanpa ketentuan dalam hukum tata negara adalah seperti sayap burung yang lumpuh. Nah, maka sebaliknya organ-organ negara tanpa ketentuan dalam hukum administrasi negara adalah seperti burung terbang bebas dengan sayapnya, karena dapat mempergunakan kewenangan sehendak hatinya gitu. Jadi bebas gitu, menggunakan kewenangan sehendak hatinya. Kemudian kita bahas sumber hukum tata negara di Indonesia. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 sebagai sumber hukum yang merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan dan merupakan dasar ketentuan-ketentuan lainnya. Ketetapan MPR. Dalam pasal 3 UUD 1945 ditentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis besar haluan negara. Dengan istilah menetapkan tersebut, maka orang berkesimpulan bahwa produk hukum yang dibentuk oleh MPR disebut ketetapan MPR. Yang ketiga, UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti. UU mengandung dua pengertian, yaitu undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formal. Undang-undang dalam arti material yaitu peraturan yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, undang-undang dalam arti formal yaitu keputusan yang tertulis dibentuk dalam arti formal sebagai sumber hukum, dapat dilihat pada pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 UUD 1945. Kemudian yang keempat itu ada peraturan pemerintah. Untuk melaksanakan undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dengan DPR, UUD 1945 kepada Presiden diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan pemerintah guna melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, dalam hal ini berarti tidak mungkin bagi Presiden menetapkan peraturan pemerintah sebelum ada undang-undangnya. Nah, sebaiknya suatu undang-undang tidak berlaku efektif tanpa adanya peraturan pemerintah. Kemudian yang kelima itu ada keputusan Presiden. UUD 1945 menentukan keputusan Presiden sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Bentuk peraturan ini baru dikenal tahun 1959 berdasarkan surat Presiden nomor 2262 yang ditunjukkan pada DPR.
yakni sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan penetapan MPR. Kemudian melalui ketetapan MPR tahun 1966, keputusan Presiden resmi ditetapkan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan menurut UUD 1945. Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus adalah untuk melaksanakan UUD 1945. Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dan peraturan pemerintah. Ya, kemudian yang keenam itu ada peraturan pelaksanaan lainnya. Yang dimaksud dengan peraturan pelaksanaan lainnya adalah seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lainnya yang harus dengan tegas berdasarkan dan sumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang ketujuh nih, Konvensi Ketatanegaraan. Konvensi Ketatanegaraan adalah perbuatan kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan. Nah, konvensi ketatanegaraan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang karena diterima dan dijalankan. Bahkan sering kebiasaan konvensi ketatanegaraan menggeser peraturan hukum yang tertulis. Yang kemudian kita akan membahas tentang kemudian kita akan membahas tentang objek hukum tata negara, hukum tata pemerintahan. Kajian hukum tata pemerintahan mencakup dua aspek, yaitu aspek yang luas dan aspek yang sempit. Kedua aspek tersebut itu melihat hukum tata pemerintahan dari fokus perhatian, yakni objek penelitiannya. Nah, aspek yang luas melihat hukum tata pemerintahan sebagai objek yang berorientasi pada pengertian hukum tata pemerintahan yang identik dengan lapangan tugas pemerintah, sedangkan objek yang sempit adalah yang tidak identik. Identifikasi sedemikian ini, maka pengertian hukum tata pemerintahan terbagi dalam dua pengertian, yaitu hukum tata pemerintahan heteronom adalah semua aturan hukum yang mengatur tentang organisasi pemerintahan negara. Hukum tata pemerintahan merupakan bagian dari hukum tata negara. Nah, kedua, hukum tata pemerintahan otonom adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh aparat pemerintah yang bersifat istimewa, baik aturan yang sifatnya sepihak maupun aturan yang bersifat dua pihak, atau hukum yang dibuat oleh aparatur pemerintah atau para administrasi negara. Ya, sekian dari saya cukupkan dulu videonya, nanti kapan-kapan kita bahas materi lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.